Dengerin lagunya langsung nostalgia, terus tadi joget-joget dikit ya. Tentunya semua udah pasti familiar dengan penggalan lagu Dahulu yang dipopulerkan oleh The Groove. Dan malam ini sang penyanyi Rika Ruslan sudah bergabung bersama kami untuk berbagi cerita cinta 23 tahun berkarya di industri musik tanah air. Teh Rika, selamat malam. Selamat malam, aduh senang sekali bisa ngobrol di sini. Apa kabarnya Teh Rika? Bisa cerita. Gimana kabarnya? Senang, bahagia, dan ini adalah momen yang memang sangat saya nantikan saat saya bisa bercerita tentang tulisan yang sudah saya tulis di SMA. Dan saya usahakan masuk ke industri selama 32 tahun dan kemarin 23 Maret media, radio, dan cetak semua mengangkat bahwa The Groove adalah top chart di Indonesia walaupun lagu itu bukan jagoannya semua orang, tapi ternyata masyarakat memilih lagu itu jadi jagoan dan sampai hari ini. Jadi aku lagi happy mengenang kembali semua perjuangan yang udah aku lakukan selama SMA sampai hari ini. Oh. Tapi kejutan apa yang disiapkan dalam merayakan 23 tahun berkarya ini Teh Rika? Ya, sebetulnya saya sudah merangkai satu perjalanan panjang seorang Rika Ruslan dari tahun lalu dengan hayalan, karena hayalan pun juga aku tuliskan SMA gitu kan. Oke. Saya bikin sedikit video musik yang menceritakan anak-anak sekarang yang masih suka dengan lagu hayalan, kemudian ingin mencari tahu lagu aku yang lainnya termasuk yang Dahulu. Tapi spesialnya lagu Dahulu tuh dari dulu kan number one ya, jadi hit alhamdulillah. Tapi nggak pernah punya video klip. Ya ada, kalau kamu cari Dahulu The Groove itu tidak ada sampai ke dibikin, karena memang lagu itu tidak dijadiin jagoannya di album The Groove 1 itu. Nah, oleh karena itu saya ingin menebus cerita lagu ini jadi sesuatu yang sangat bisa dipahami oleh semua orang, karena saya juga punya agen yang sampai sekarang ini masih belum diingat sama orang. Orang tuh ingatnya penyanyinya saja, tapi penulisnya enggak. Jadi aku akhirnya berembuk dengan partner aku di halaman musik Rika Ruslan, Mas Angga. Kemudian teman-temanku di Bandung, di sekolah SMA 2. Terus aku punya sahabat Mas Abo, dan banyak sekali tim yang akhirnya kita memutuskan untuk bikin video musik berdua untuk menceritakan gimana sih proses Dahulu ini ada sampai hari ini bisa kalian dengerin. Dan itu ternyata prosesnya panjang, menyedihkan, dan sebetulnya kita sebagai musisi harus punya keyakinan kalau kita punya karya bagus itu harus diupayakan untuk sampai ke permukaan dengan bantuan Tuhan tentunya. Jadi video musik ini menceritakan si Rika yang dari SMA hari ini sampai hari ini. Tapi setuju sih saya kalau tadi hayalan adalah favorit. Saya juga suka banget. Bagaimana bisa? Enak banget ya kayaknya. Kalau ngelihat lagu-lagu zaman dulu tuh everlasting sampai sekarang. Tapi seorang Rika Ruslan gimana melihat pasang surut industri musik Indonesia selama 23 tahun terakhir berkarya? Sebetulnya menurut aku Indonesia itu tidak pernah surut dengan nama-nama besar, penulis-penulis besar yang datang berputar, ada yang tetap abadi seperti yang tadi kita lihatin, ada Mas Yofi, Meli, dan segala macam. Tapi saya melihatnya mungkin yang PR buat saya sampai hari ini kan juga lagi ke gedung DPR segala macam untuk berjuang tentang penulis lagu, karena penulis lagu sistemnya itu belum seperti seharusnya. Oleh karena itu kenapa sekarang saya mengangkat, sebetulnya kan banyak pertanyaan gitu, The Groove ini sekarang gimana? The Groove tetap ada, saya tetap anggota The Groove, tapi saya punya misi di penulis lagu untuk orang lebih menghargai tentang penulis lagu. Jadi supaya industri musiknya berjalan, kita nggak ngejiplak terus atau kita ingin membuat sesuatu yang viral saja gitu. Mungkin zaman-zaman angkatan saya kalau nulis lagu tuh kayak gitu, saya lagi ngalamin jatuh hati, pertama klinis-klinis bikin hayalan. Taunya cowoknya bikin lain, akhirnya bikin Dahulu. Jadi proses menulisnya tidak ada pemikiran ini lagu mesti jadi juara, aku harus beli sesuatu, aku harus dapat royalti saat, gue mesti kayak enggak, ingin nulisin sesuatu yang ada di dalam hati, kinyis-kinyis dan ditulis gitu. Dan ternyata itu yang membuat lagu itu mungkin menjadi mudah didengar dan lama diingat karena sesuai ada korelasinya dengan kehidupan sehari-hari gitu. Mungkin itu ya, kalau saya melihat mungkin dengan sekarang media yang sangat sudah banyak, mereka punya YouTube channel sendiri, sosial media yang sudah gampang, semuanya serba cepat bikin,
Tapi mungkin yang harus ditanemin bahwa menulis lagu itu adalah kisah seseorang yang dijadikan nada dan lirik dan disempurnakan oleh music director dan ada video klip juga di situ segala macam. Itu adalah kisah diri. Jadi kayaknya lebih asik kalau lagu itu berawal dari kisah diri, bukan karena pemikiran ingin ngetop dulu supaya jadi jadi sesuatu yang melegenda lah, seperti senior-senior saya terdahulu, Chandra Usman, Dian Permana Putra, kan mereka kalau bikin lagu wow ya sampai hari ini gitu, Mas Klise dan segala macam gitu. Tapi Teh Rika, kalau ngomongin soal tadi ya karya-karya instan yang kemudian mudah viral sekarang dengan teknologi yang semakin maju, ada banyak musisi baru, musisi muda, industri ini makin kompetitif, tapi tadi kita nggak banyak mendengarkan atau karya-karya everlasting yang dikeluarkan, yang dirilis seperti di tahun-tahun Teh Rika dan juga The Groove berjaya. Pandangan Teh Rika mengenai hal ini? Saya melihatnya mungkin yaitu karena ada ketuntutan ingin mencapai sesuatu, akhirnya kejujuran dalam menciptakan satu karyanya jadi terhenti mungkin, atau mungkin terlalu banyak juga sekarang yang cepat muncul gitu. Tapi saya melihat juga ada kemunculan Yura dan Tulus yang menurut aku mereka tetap di dalam bentuk yang jujur dalam tulisan. Saya lihat kalau Yura nulis lirik itu betul-betul dia mencurahkan isi hatinya. Begitupun dengan Tulus yang sekarang dia keluarin bagus banget. Jadi mungkin anak muda harus tetap melihat juga selain angkatan kita dulu, Meli dan segala macam. Meli 74, saya 70 ya, berarti kan terus berjalan. Kita sekarang harus punya cerita dalam hidup yang diwujudkan dalam sebuah lagu, sehingga pada saat diberikan kepada masyarakat itu jadi sesuatu yang personal, yang memang dialami oleh diri kita sebagai penulis, sehingga pada saat kita nyanyiin atau kita berikan kepada penyanyi seperti aku misalnya dulu untuk Bang Iwan Fals yang izinkan, saya bilang, Bang ini untuk papiku, dan kebetulan Galang baru meninggal, itu korelasinya sangat bagus gitu ya balutannya. Mungkin kalau si penulis lagu ini punya kisah, pada saat diberikan kepada penyanyi itu akan nempel si lagu itu dengan si penyanyinya gitu, atau lagunya Reza Artamevia yang diciptakan oleh Dari. Mungkin harus untuk menyikapi agar lagu itu jadi melegenda atau lama didengarkan, bukan hanya karena udah lagi rame nih lagu tentang selingkuhan gitu ya, mendua mentiga layangan putus semua bikin begitu, tapi yang ngalah cepat hilang tertelan dengan yang lainnya mungkin seperti itu ya. Oke, Teh Rika, aku baca di postingan Instagram, jadi lagu Dahulu ini ada kesan mendalam untuk Teh Rika 23 Maret 1999, bener ya? Lagu yang pernah ditolak, tadi juga disebutkan, tapi jadi sempat jadi nomor satu di Indonesia. Mungkin pesan apa sebetulnya yang ingin dibagikan yang mungkin bisa menginspirasi para musisi muda khususnya supaya bisa tetap eksistensi ini tetap terasa di pendengarnya, di masyarakat? Kalau yang saya rasakan nanti mungkin tanggal 26 Maret besok, jam 8, itu akan pemutaran pertama video. Dahulu ini kalian bisa lihat bahwa Rika Ruslan itu tahun 88, 89 sampai 2000 itu pergi beberapa label untuk menyanyi di depan mereka dua lagu ini. Pada saat itu mungkin lagi industrinya nggak seperti lagu saya, dan mereka bilang, saya suka suara kamu, saya terima kamu, tetapi lagunya boleh nggak kita yang pilihin. Saya waktu itu berprinsip saya kepengen seperti pendahulu saya, Mbak Titi Puspa, Titik Ham. Saya menolak dan saya akhirnya tidak menghubungi lagi. Jadi sebetulnya kalau kita lihat untuk yang diinginkan memang tidak semudah seperti yang lain. Mungkin kayak saya harus belok dulu bikin band dan band dorong semangatnya untuk sesuai dengan apa yang saya inginkan. Karena dari dulu saya memang suka musik yang dance, groove gitu. Jadi The Groove juga bentuknya adalah mimpi saya juga. Nah, saat kita memang punya idealis, memang jalannya tidak semudah kalau kita ngikutin pasar. Tapi ternyata kan sampai hari ini musik kita masih tetap diterima, malah Oke, Teh Rika. Baik, Teh Rika, mohon maaf sepertinya kita ada gangguan komunikasi, saya kurang mendengar jelas apa yang Teh Rika. Nah, oke.
Sudah mati nampaknya teleponnya, tapi nggak apa-apa, kita sudah mendengar lengkap tadi dari Rika Ruslan bagaimana kebangkitan dirinya, eksistensi dirinya tetap dilakukan dengan mengunggah ulang lagu-lagu di masa kejayaan dulu The Groove. Oke.